adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik semua di pagi hari ini? Lause berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Pagi hari ini kita mau kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, Lause ajak adik-adik semua untuk mengambil sikap berdoa. Kita akan berdoa sebelum memulai renungan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kami waktu juga kesempatan bersama dengan adik-adik semua yang ada di rumah untuk boleh kembali lagi belajar firman-Mu. Tolong kami semua agar kami boleh terus setia untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik semua, pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 17 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 17 ayat 19 sampai 20. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Nah, adik-adik tahu di Alkitab dicatatkan orang-orang yang memiliki kelemahan, orang-orang yang sederhana, tetapi Tuhan pakai mereka untuk dapat membawa perubahan bagi bangsa mereka ataupun bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Contohnya saja adik-adik, di dalam Alkitab ada Musa. Musa adalah seorang yang tidak pandai berbicara, tapi Tuhan pakai dia, kemudian dia memimpin bangsa yang besar yaitu bangsa Israel. Contoh yang kedua ada Esther. Esther adalah seorang yang bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan pakai dia menjadi ratu untuk dapat membebaskan bangsa Yahudi dari pemusnahan. Nah adik-adik, karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja dan memampukan orang-orang ini, tokoh-tokoh yang tadi, untuk memakai kuasa Tuhan dengan maksimal dalam hidupnya. Nah adik-adik, tetapi berbeda ya dari pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini yang menceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang gagal dan tidak dapat membebaskan seorang anak daripada roh jahat. Nah adik-adik, pada saat itu suatu hari ada seorang bapak yang datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon agar Tuhan menyembuhkan anaknya yang sakit ayan, ternyata disebabkan oleh adanya roh jahat yang menguasai tubuh anaknya tersebut. Ternyata sebelum itu anak tersebut sudah dibawa kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk disembuhkan juga. Tetapi apa adik-adik? Murid-murid Tuhan Yesus ternyata gagal, mereka tidak dapat membebaskan anak tersebut dari roh jahat. Nah, akhirnya anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus dan akhirnya Tuhan Yesus menegur, mengusir roh jahat itu dengan sangat keras dan kemudian keluarlah roh jahat itu dan anak itu menjadi sembuh. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, murid-murid Tuhan Yesus gagal karena apa? Karena kuasa Tuhan yang diberikan kepada mereka tidaklah bekerja secara maksimal di dalam kehidupan mereka. Saat mereka bertanya, jawaban Tuhan Yesus adalah karena kamu kurang percaya. Di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayat yang ketiga juga adik-adik, di situ ada perkataan firman Tuhan bahwa saat kita sudah berdoa, tetapi jika kita berdoa untuk memenuhi keinginan daging dan hawa nafsu, keinginan diri kita sendiri, maka doa kita tidak akan dikabulkan. Nah adik-adik, dari kedua firman Tuhan ini, bagian firman Tuhan ini ada persamaannya adik-adik, yaitu Tuhan melihat bukan hanya yang tampak di luar saja, tetapi Tuhan juga melihat hati, melihat sampai kedalaman hati kita. Apakah kita ini percaya penuh kepada Tuhan? Apakah kita ini
sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan apa adik-adik? Sebagai orang percaya, maka penting bagi kita yang pertama, percaya dengan segenap hati, dan yang kedua, memiliki kesatuan hati antara diri kita dan juga kepada Tuhan. Seperti di dalam doa yang kita naikkan haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa adik-adik? Sehingga kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus dan kita sudah dikaruniakan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Masing-masing kita punya kuasa adik-adik untuk dapat melayani dan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita dengan apa? Tentunya dengan kuasa yang telah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Dan ingat dua hal tadi adik-adik, agar kuasa Tuhan dapat bekerja secara maksimal sehingga kita tidak gagal menjadi berkat seperti murid-murid tadi mereka gagal. Hendaknya kita memperhatikan dua hal tadi adik-adik, percaya penuh kepada Tuhan dan juga memiliki kesatuan hati dengan Tuhan agar hidup kita dapat dipakai secara maksimal untuk menyatakan kuasa Tuhan bagi orang lain. Demikian firman Tuhan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Tolong kami semua dan adik-adik yang ada di rumah agar kami dapat terus memperhatikan kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik di sepanjang hari ini, di dalam aktivitas yang akan mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.